Bab 53 Undangan dari Barbie Su. Kamu, manajer Zeng. Setelah melihat jelas siapa yang datang, Zaiden Zhou langsung ingat orang itu siapa. Ternyata dia adalah manajer Zeng dari Lakers Club, Derek Zeng. Waktu itu, Hailey Xie dan Steve Chen berada di sini untuk membahas mengenai investasi, lalu Zaiden Zhou memukul Steve Chen. Sedangkan saat Steve Chen ingin melawannya, dia langsung ditahan oleh orang yang dibawa manajer Zeng, dan membatalkan hak Steve Chen dan juga beberapa orang itu untuk kembali mengadakan diskusi di Lakers Club. Hanya saja Zaiden Zhou tidak menduga, jika pertama kali manajer Zeng yang membantu dia menyelesaikan masalah. Dan kedua kali ini, masih tetap manajer Zeng yang segera datang. Tuan Zhou, Anda tunggu sebentar. Keringat dingin manajer Zeng sudah ingin keluar, karena dia tahu Zaiden Zhou adalah orang dengan identitas apa. Jason Dai ini, berani-beraninya mencari masalah dengan dia. Tapi sangat cepat, dia segera menyadari, dan setelah menyapanya, dia segera berjalan ke arah Jason Dai. Jason Dai, kamu keterlaluan. Teriakan ini, membuat wibawa manajer Zeng segera terlihat. Jika pertama kali mengatakan jika manajer Zeng adalah seorang manajer yang anggun dan lembut, maka saat ini, dia adalah orang yang penuh dengan wibawa. Zaiden Zhou menjadi kaget, ternyata akan ada kejadian seperti ini. Jason Dai dan beberapa bodyguard-nya itu menjadi sangat takut, tubuh mereka bergetar, dan mereka tidak bisa berdiri tenang stabil. Paman, aku tidak ada melakukan apapun. Tapi perkataan Jason Dai selanjutnya itu, membuat Zaiden Zhou semakin terkejut. Jason Dai ini ternyata memanggil manajer Zeng sebagai paman. Jadi, dia adalah keponakan dari manajer Zeng. Wajar saja jika dia begitu angkuh, dan para bodyguard itu menyebut dia sebagai anak dari pemilik Lakers Club. Iya. Tapi yang membuat orang terkejut adalah, Jason Dai memanggil pamannya tapi dia tidak mendapatkan apapun, dia malah mendapatkan tamparan dari pamannya. Paman, kamu. Jason Dai melihat manajer Zeng dengan terkejut, wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Jangankan dia, bahkan Zaiden Zhou saja merasa sedikit terkejut. Bodoh, kamu masih tidak malu memanggil aku paman. Apa yang kamu lakukan? Apakah aku mengajarmu seperti ini? Manajer Zeng tidak segan-segan lagi, dia menghela nafas, dan segera memarahinya. Aku beritahu kamu, Jason Dai, jika aku tidak menghormati ibumu, apa kamu pikir aku akan mempedulikanmu? Setiap hari tidak belajar, hanya tahu melakukan hal yang bukan-bukan. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan hari ini? Aku tidak melakukan apapun, ini hanyalah kesalahpahaman. Jason Dai ingin melawannya, tapi baru berbicara setengah dia sudah tidak bisa bicara lagi. Karena saat ini manajer Zeng terus melototinya. Paman Zeng, huhuhu. Barbie Su berlari ke arah manajer Zeng, dia terlihat seperti ketakutan, dan terus menangis. Barbie, kamu tidak apa bukan, kamu pergi ke samping dulu, biarkan aku yang menghabisi si bodoh ini. Manajer Zeng menghibur Barbie Su sejenak, lalu menyuruh orang membawanya ke samping, lalu dia menatap Jason Dai lagi, matanya dipenuhi dengan rasa tegas. Mungkin karena merasakan sesuatu, sesaat Jason Dai langsung ketakutan. Paman, aku tidak melakukan apapun, aku belum melakukannya, lihatlah, Barbie Su juga masih baik-baik saja. Jason Dai segera berlutut meminta ampun. Iya. Tapi yang dia dapatkan, adalah tamparan lagi. Bodoh, hanya tahu masalah itu, apakah kamu tidak tahu Barbie Su siapa? Dan juga, siapa yang menyuruh kamu mengganggu Tuan Zhou? Manajer Zeng memarahinya. Jason Dai sangat kebingungan,
lalu bertanya, "Siapa Tuan Zhou? Aku tidak kenal." "Aku." Zaiden Zhou berjalan maju, lalu berada di hadapan Jason Dai, dan melihatnya dari ketinggian. Walaupun dia tidak terluka, tapi ditinju seperti itu, juga merasa tidak nyaman. Kamu berbohong, Paman, dia hanyalah bocah yang tidak ada apa-apa." Jason Dai melihat Zaiden Zhou berjalan mendekat, dia sangat curiga. Sebenarnya, Tuan Zhou yang diucapkan manajer Zeng itu, Jason Dai sama sekali tidak kenal. "Sialan, berani-beraninya kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal di hadapan Tuan Zhou." Manajer Zeng kembali menamparkan Jason Dai sekali lagi. "Tuan Zhou, akulah yang tidak mendidiknya dengan benar, sehingga Anda menjadi terluka. Tenanglah, aku akan memberikan Anda penjelasan yang jelas." Setelah menatap Jason Dai dengan galak, manajer Zeng kembali melihat Zaiden Zhou, dengan tatapan yang penuh keseriusan dan menjamin. Zaiden Zhou menganggukkan kepala dan tidak berkata banyak. "Masuklah, dan keluarkanlah bajingan ini, tanpa izin aku, jangan biarkan dia keluar, jika tidak, kalian akan tahu akibatnya." Setelah memberi perintah, manajer Zeng membawa beberapa orang kemari, dan memapa dia berdiri sambil membawa Jason keluar. Zaiden Zhou tidak tahu mereka akan membawa Jason Dai kemana dan tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan oleh mereka terhadap Jason Dai. Akan tetapi, sekarang Zaiden juga tidak mengkhawatirkan masalah itu, apalagi dirinya tidak mempunyai dendam yang kuat terhadap Jason Dai, dan dia hanya ingin melihat keadilan. Sedangkan apa yang sedang Zaiden penasaran sekarang adalah bagaimana mungkin bagi manajer Zeng untuk menemukan kejadian ini, dan tampaknya dia datang dengan penuh persiapan. "Oh iya, manajer Zeng, bagaimana Anda bisa mengetahui kejadian di sini?" tanya Zaiden dengan suara kecil, dan dia juga tidak berencana untuk menutupinya. "Zaiden Zhou, apakah Anda baik-baik saja?" Hanya saja sebelum manajer Zeng sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara kekhawatiran. Setelah Zaiden mendengar suara ini, dan badannya menjadi sedikit terhenti, dia segera membalikkan kepalanya dan melihat Hailey Xie dipenuhi dengan keringat, dan berjalan masuk dengan muka yang cemas. Setelah berjalan sampai ke depan Zaiden, Hailey segera memeriksa tubuh Zaiden, dan sewaktu dia melihat luka tersebut, air matanya tidak berhenti mengalir. "Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Aku baik-baik saja." Zaiden Zhou berkata sambil tertawa dan di dalam hatinya dia merasa sangat senang. Dan setelah ini tidak perlu disampaikan oleh manajer Zeng, Zaiden juga sudah dapat menebak segala proses ini. Pasti Hailey telah melihat jika dirinya sedang dikejar oleh orang lain, dan karena dia merasa tidak tenang, Hailey pun membiarkan para karyawan untuk datang mencari Zaiden. Dan sebelumnya, sewaktu manajer Zeng membantu Zaiden Zhou, Hailey Xie juga berada di tempat, karena itu manajer Zeng pun mengenali Hailey, dan setelah bertanya Hailey baru mengetahui bahwa Zaiden mungkin sedang berada dalam keadaan berbahaya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Hailey Xie mengatakan semuanya dengan suara kecil, dan tatapan mata Hailey ketika dia melihat Zaiden dipenuhi dengan rasa sakit dan kasihan, sehingga Hailey dapat merasakan bahwa luka itu berada di tubuhnya sendiri. Zaiden Zhou menggelengkan kepalanya, dan dia juga menjadi kembali sadar, dan dia baru sadar selain dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dan kasihan di muka Hailey, selebihnya itu hanyalah khayalan dia sendiri. "Kak Zaiden, terima kasih, jika bukan karena kamu, aku mungkin kehilangan muka untuk berjumpa dengan orang lain lagi." Dan di saat ini, Barbie Su juga mulai menenangkan dirinya, dan kembali melihat bahwa Zaiden Zhou masih berada di sini, dan dia tertawa sambil memeluk Zaiden tanpa memikirkan Hailey Xie yang berada di samping Zaiden. Tidak apa-apa, aku hanya melakukan ini karena kebetulan saja, hehe."
Zaiden Zhou terdiam, dan tidak tahu harus berbuat apa, walaupun dia tidak menganggap Barbie Su sebagai seorang wanita. Akan tetapi dia juga merupakan seorang wanita, pria dan wanita itu berbeda dan mereka seharusnya saling menjaga jarak satu sama lainnya. Ditambah lagi, Hailey Xie berada di depannya, dan kedua tangan Zaiden Zhou terbuka tampaknya tidak berani untuk bersentuhan dengan Barbie Su sedikit pun. Kak Zaiden, bolehkah kamu menemani aku untuk menghadiri acara ulang tahun Alice Chen? Bab 54 Orang yang dikenal. Jika kita yang pergi maka tidak terlalu baik bukan? Zaiden Zhou sangat ragu, lalu dia pun melihat Hailey Xie. Bagi dia, pergi ke acara ulang tahun bukan masalah besar. Tapi harus melihat itu adalah acara ulang tahun siapa. Sekali ini, orang itu tidak mengenal Zaiden Zhou, jadi tidak perlu pergi. Tuan Zhu, Nona Xie, kalau Nona Su sudah mengundang kalian, maka lebih baik kalian pergi, mungkin saja akan ada hal baik yang terjadi. Melihat Zaiden Zhou ragu, manajer Zeng pun menasehati sambil tersenyum. Baiklah, Hailey, kamu pergi bersamaku. Zaiden Zhou tidak merasa ragu lagi, jadi dia segera menyetujuinya, dan juga mengajak Hailey Xie bersamanya. Karena dia merasa gerak-gerik Barbie Su sangat aneh, jadi Zaiden Zhou merasa kalau dia pergi sendiri bersama Barbie Su rasanya tidak begitu baik. Sedangkan kalau ada Hailey Xie di sampingnya, Zaiden Zhou akan merasa lebih tenang. Dan yang paling penting adalah, hal baik yang dikatakan manajer Zeng, Zaiden Zhou berharap hal itu juga akan ditemui oleh Hailey Xie. Karena hal baik yang dikatakan manajer Zeng, bagi Zaiden Zhou, dan juga bagi Hailey Xie, pasti adalah hal yang sangat baik. Baguslah kalau begitu, sekarang aku ada teman pria. Melihat Zaiden Zhou setuju, Barbie Su melompat dengan antusias, dia berteriak gembira, dan melihat Zaiden Zhou dengan bahagia. Sangat cepat, di bawah ajakan manajer Zeng dan Barbie Su, Hailey Xie dan Zaiden Zhou tiba di lantai 9 Lakers Club. Zaiden Zhou tahu, lantai 9 Lakers Club adalah orang yang punya member tingkat 3 baru boleh masuk. Member tingkat pertama seharga 200 jutaan, jadi member tingkat 3 seharga 600 jutaan. Dan ini, hanya menandakan kalau kamu cuma mempunyai hak naik ke lantai 9 saja. Dengan kata lain, 600 juta, adalah surat izin untuk naik ke lantai 9 Lakers Club. Zaiden Zhou tidak menyangka kalau Alice yang disebut Barbie Su itu begitu mempunyai kemampuan, dia bisa mengadakan pesta ulang tahun di lantai 9 ini. Di bawah arahan manajer Zeng, mereka bisa masuk ke lantai 9 dengan lancar. Saat tiba di lantai 9, Zaiden Zhou merasa di sini lebih tenang. Lampu yang begitu lembut, menyinari lantai 9 ini menjadi sangat indah. Di tembok itu bergantung banyak sekali gambar, menjadi terlihat begitu mewah dan beraturan. Tuan Zhou, silahkan. Manajer Zeng menunjuk jalan. Aku akan membawa dia, kakak Zaiden, ikuti aku ajak kamu pergi menemui Alice. Barbie Su ingin menarik Zaiden Zhou pergi ke tempat lain. Tunggu, Nona Su, seperti ini tidak terlalu bagus. Kami pergi ke acara ulang tahun ini tanpa diundang, juga tidak membawa kado, bukankah tidak terlalu sopan? Zaiden Zhou berhenti melangkah, dan berkata. Dia tahu hubungan Barbie Su dengan orang yang berulang tahun itu sangat baik, tapi dia dan Hailey Xie tidak seperti itu. Mereka hanyalah orang lewat, orang asing, walaupun Barbie Su menghargai Barbie Su, dan menyambut mereka datang, tapi dalam hati juga pasti tidak ingin mempedulikan mereka. Daripada seperti itu, lebih baik tidak usah bertemu, hanya melihat-lihat acara ini, dan menemani Barbie Su saja. Baiklah, tapi kakak Zaiden kamu tenang saja, Alice sangat baik, dia pasti akan menyukai kamu. Ucap Barbie Su dengan tidak berdaya.
Acara ulang tahun diadakan di lantai 9. Lantai 9 Lakers Club ini dibagi 3 ruangan. Mercury Hall, Roosevelt Hall, Avalon Hall. Ini diberi nama sesuai 3 nama tempat suci di zaman dahulu. Dan 3 ruangan ini sungguh sangat di atas standar, bagaikan surga di dunia. Acara ulang tahun sekali ini diadakan di Mercury Hall. Mereka tiba di Mercury Hall, sebelum masuk, sudah mendengar suara tawa yang bahagia. Tapi banyak orang yang tidak mengenal Zayden Zhou, jadi mereka hanya bisa mencari tempat yang sepi, dan menunggu acara selesai. Barbie, kenapa kamu bisa di sini? Zayden Zhou belum duduk, suara yang terkejut terdengar dari belakang tubuhnya. Dia segera menoleh, dan melihat wanita mengenakan dress, dan juga beberapa pria yang ikut berjalan mendekat. Christine, kalian juga datang. Barbie Su melihat orang itu, wajahnya dipenuhi senyum. Barbie, ini siapa? Tadi aku melihat sepertinya kamu memeluk lengannya. Christine memegang tangan Barbie Su, lalu bertanya sambil tersenyum. Dia tidak merendahkan suaranya, jadi orang-orang di situ semuanya dapat mendengar jelas. Zayden Zhou tidak merasakan apapun, karena dia hanya menganggap Barbie Su sebagai adik sendiri. Tapi para lelaki yang bersama Christine itu sepertinya tidak terlalu senang. Woi, siapakah kamu sebenarnya? Mengapa kamu bisa begitu dengan Barbie Su? Terlihat seorang pria yang tinggi dan kurus dan dengan ekspresi muka yang terlihat sedang marah dia menatap Zayden Zhou. Dan pria lain juga menatap Zayden Zhou. Hehe, pria ini pasti akan mati karena dia berani mendekati Barbie Su. Hanya saja, apakah dia tidak tahu bahwa Barbie Su adalah menantu yang telah ditetapkan oleh Leonardo Zhang? Kalian tebaklah. Bagaimana Tuan Zhang akan membereskan pria itu? Beberapa orang itu menundukkan kepalanya, dan berdebat dengan suara kecil. Woi, Leonardo Zhang, janganlah kamu berlebihan. Apakah perlu kamu ikut campur dengan siapakah aku sedang dekat? Melihat Leonardo Zhang yang tidak sungkan terhadap Zayden Zhou, Barbie Su juga tampak tidak senang dan segera berdiri di hadapan Zayden Zhou, mengangkat wajahnya dan kembali menatap Leonardo Zhang. Barbie, aku melakukan semua ini demi kebaikan kamu. Jika pria ini memiliki maksud jahat dan mencoba untuk menjahatimu, bagaimanakah aku harus menanggapinya? Leonardo Zhang melihat Barbie Su dengan terkejut, dan tampak sedikit marah. Leonardo sudah berpesan dari awal bahwa Barbie Su adalah istri yang telah dipilihkan olehnya. Dan semua orang di lingkarannya juga sudah mengetahui berita ini dan juga memberikan muka terhadapnya. Dan saat ini, dia melihat ada seseorang yang tidak tahu diri dan dengan beraninya mendekati Barbie Su dan lagi-lagi Barbie Su sedang menggandeng lengannya. Leonardo Zhang hanya merasa bahwa dirinya telah diselingkuhi dan amarah di dalam hatinya tampaknya tidak dapat dikontrol olehnya. Huff, kakak Zayden memperlakukan aku dengan baik, masalah aku tidak perlu dicampuri olehmu, pergilah. Barbie Su tampak tegas dan tidak mempedulikan Leonardo Zhang. Zayden Zhou melihat mereka dan tampak tidak tahan sambil tertawa ringan. Saat ini, dia hanya merasa bahwa dirinya telah menjumpai dirinya yang dulu. Dulu, sewaktu dia kuliah, bukankah dia juga bersikap seperti itu terhadap Hailey Xie? Akan tetapi Hailey Xie sewaktu itu sudah mempunyai Steve Chen yang merupakan pacarnya, dan Hailey sama sekali tidak menganggapnya sama sekali. Memikirkan hal ini, Zayden Zhou tidak bisa menahan diri dan melihat Hailey yang berada di sampingnya, dan menyadari bahwa Hailey juga sedang melihatnya, dan dalam sesaat dia juga tertawa di dalam hatinya. Walaupun dia tidak tahu bagaimanakah hubungan dia dan Hailey pada akhirnya, tetapi Zayden selalu percaya asalkan dia melakukannya dengan tulus, dia pasti akan mendapatkan balasan. Bagaimana mungkin? Walaupun permasalahan di sini tidaklah besar, akan tetapi di acara ulang tahun yang begitu bahagia ini,
perdebatan tetaplah akan mengalihkan perhatian orang lain. Dengan cepat, terdengar suara berat. Paman Zhang, Leonardo Zhang sedang marah, apakah Anda tidak mau mengurusnya? Barbie Su melihat bahwa ada orang yang telah datang, dia segera membuka bibir kecilnya, sedang bersiap-siap untuk mengatakan sesuatu. Ayah, aku tidak melakukan hal tersebut, oh pria inilah, dia yang sengaja mencoba untuk mendekati Barbie, aku hanya ingin memberikan dia sebuah peringatan. Akan tetapi, Leonardo Zhang tampak bersikeras dan tidak mau kalah lalu dia menunjuk Zaiden Zhou sambil berbicara. Tuan Zhou, tidak pernah terbayangkan olehku untuk dapat berjumpa dengan Anda di sini, dan juga Nona Xie. Hanya saja yang membuat orang merasa sedikit terkejut adalah orang ini ketika melihat Zaiden Zhou dia tampak sedikit terkejut. Iya, aku juga tidak menyangka akan berjumpa dengan Tuan Zhang di sini, kita benar-benar sangat berjodoh. Zaiden Zhou juga tertawa. Dia tidak pernah mengira bahwa di sini dia akan berjumpa dengan partner kerja Outstanding Corp. Beauty Cosmetic Corp yakni Horton Zhang. Dan apa yang lebih membuat Zaiden terkejut adalah pria yang kelihatan tampak tidak beres ini adalah anak dari Horton Zhang, Leonardo Zhang.